Bab 379. Alam spiritual. Ini adalah nama keterampilan pedang, energi pedang bagai sutra, diciptakan oleh Kaisar Pedang generasi ke-6. Roh pedang perlahan berkata, yang disebut energi pedang bagai sutra adalah untuk mengompres energi pedang berterusan, sama seperti menempa pedang, terus-menerus menekan balok besi, semakin kecil, semakin besar massa yang terkandung dalam besi itu. Energi pedang bagai sutra ini prinsipnya sama. Dan api hantu ini, hal yang sama juga berlaku, semakin terampil kamu mengoperasikannya, semakin besar kekuatannya. Energi pedang bagai sutra. Mata warrior yang berkilat kegirangan, dan berkata, tingkat apa? Roh pedang merenung dan berkata, senjata langit tingkat menengah. Tapi kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari senjata langit tingkat atas. Jangan bicara lagi, ajari aku sekarang. Warrior yang sudah tidak sabar. Keterampilan pedang adalah kelemahannya, bukan karena bakatnya dalam berkultivasi yang kurang, tetapi karena dia tidak punya keterampilan pedang yang bagus. Bahkan jika pergi merampok, juga tidak bisa mendapatkannya, kecuali jika kamu merampok para sekte besar itu, dan merampok sekte besar itu sama saja dengan cari mati. Roh pedang mengangguk kecil, dan berkata, tutup matamu dan tenangkan diri, aku akan mengajarimu jurus pedang ini. Warrior yang menutup matanya sedikit, dan segera, sepotong informasi mengalir ke pikirannya. Setelah sekitar setengah jam, warrior yang perlahan membuka matanya, mengulurkan tangannya dan mengepalkannya, pedang tulang naga muncul di tangannya, dengan sebuah ayunan ringan, sebersit energi pedang melesat dan meledak di tanah tidak jauh, banyak batu beterbangan. Melihat adegan ini, warrior yang mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya. Menurut deskripsi jurus pedang energi pedang bagai sutra, dia menekan energi pedang, tetapi sepertinya tidak begitu ideal, karena energi pedangnya sepertinya tidak banyak berubah. Ingin cepat malah tak bisa, pemahaman niat pedangmu cemerlang, kamu memiliki banyak kelebihan dibandingkan orang biasa dalam melatih jurus pedang, tapi ingatlah untuk tidak terburu-buru. Tidak ada keterampilan pedang yang bisa dicapai dalam waktu semalam. Alasan mengapa aku mendemonstrasikan energi pedang bagai sutra dan mengendalikan api hantu ini untuk kamu lihat bukan karena ingin kamu berlatih keras sekarang juga dan kemudian berhasil melatih keduanya, bagaimanapun juga itu tidak realistis. Tujuanku adalah untuk memberitahu kamu dengan jelas beberapa kekurangan kamu dalam kultivasimu, mengerti? Roh pedang berkata perlahan. Mendengar ini, warrior yang tertegun, lalu mengangguk, dan berkata, aku mengerti. Memang, dia agak terlalu tidak sabar. Keterampilan pedang benar-benar mustahil dicapai dalam waktu semalam. Sekarang tujuan utamanya adalah berlatih keras dan membuat dirinya melangkah ke alam spiritual sesegera mungkin. Mengenai keterampilan pedang dan api hantu, hanya bisa ditunda dulu. Duduk bersila di tanah, warrior yang mulai menyerap energi hitam dengan gila-gilaan. Melihat adegan tersebut, roh pedang dari sarung pedang kuno mengangguk kecil. Walaupun pria di hadapannya sedikit ekstrim, dia tahu salah dan bisa berubah, tidak keras hati. Secara umum, orangnya masih lumayan baik, selama tidak menyentuh titik kemarahannya, masih sangat mudah bergaul dengannya. Cahaya pedang melesat, roh pedang kembali ke bentuk semula dan melayang di samping warrior yang. Sekte pedang, Aula Taeking. Pada saat ini, di Aula Taeking yang besar itu hanya berdiri dua orang tua berambut putih dengan labu anggur tergantung di pinggangnya, dan seorang pria paruh baya terpelajar. Tempat itu tampak sedikit sepi. Setelah sekian lama, pria paruh baya terpelajar berkata, Paman Guru, apakah kamu benar-benar akan menerobos jalan langit?
Orang tua berambut putih mengambil labu anggur dan meminumnya. Dia mengarahkan pandangannya ke Cakrawala dan berkata, "Nael, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi kamu harus tahu bahwa waktuku sudah hampir habis. Jika tidak pergi menerobos, yang menungguku adalah mati dalam keadaan duduk bermeditasi. Jika pergi, masih ada sedikit harapan. Hanya saja jika gagal, Sekte Pedang tidak akan bisa pulih kembali," kata pria paruh baya terpelajar dengan hikmat. "Ketika batas waktuku habis, Sekte Pedang juga akan kewalahan." Orang tua berambut putih berkata pelan, "Jika pergi menerobos, masih ada kesempatan untuk hidup, dan Sekte Pedang juga memiliki kesempatan. Tapi kalau tidak pergi, paling lama 3 tahun, Sekte Pedang masih akan menghadapi malapetaka. Saat itu, Sekte Pedang benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit lagi." Pria setengah baya yang terpelajar menghela nafas, dan berkata, "Nael sungguh malu, di tanganku, Sekte Pedang tidak hanya tidak kembali megah seperti ratusan tahun yang lalu, tetapi malah semakin parah. Nael malu menghadapi leluhur pendiri." Orang tua berambut putih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan salah kamu, jika aku tidak membuat masalah bagi Sekte Pedang dan membuat marah Partai Yuan, Sekte Pedang tidak akan ditindas oleh mereka selama 1000 tahun terakhir. Tentu saja, aku tidak menyesali apa yang terjadi saat itu. Yang aku sesali adalah anak yang bernama Warrior Yang itu, sungguh disayangkan." "Warrior Yang?" Pria paruh baya terpelajar itu berbisik, "Orang yang membunuh Kaisar Pedang dan sekarang disebut Kaisar Pedang itu." Orang tua berambut putih mengangguk, ekspresi penyesalan muncul di matanya. Dia berkata, "Pada hari itu, untuk meredakan perselisihan antara Istana Bunga dan Partai Yuan, aku menyerahkannya. Harus kuakui, ini adalah keputusan aku, Taois pemabuk yang paling buruk selama hidup ini. Meninggalkannya tidak hanya membuat sekte kita kehilangan seorang ilmu pedang jenius, tetapi juga membuat Sekte Pedang menjadi bahan tertawaan semua orang di wilayah selatan. Reputasi anjlok, dan seluruh Sekte Pedang sekarang tidak puas dengan kita. Harus diakui bahwa ini adalah keputusan salah yang aku buat. Sayang sekali." Pria paruh baya terpelajar berkata, "Jika dia adalah murid Sekte Pedang, selama dia tidak mati, bahkan jika Sekte Pedang habis semua, dia pasti akan mampu membangun kembali Sekte Pedang di masa depan dengan kemampuan seruannya sebagai Kaisar Pedang. Tapi masih ada ruang untuk berbalik, bukankah Sheila King bersama dia?" Taois pemabuk menyela perkataan pria paruh baya terpelajar dan berkata, "Tidak perlu untuk saat ini. Jika aku menerobos jalan langit, masalah yang dihadapi Sekte Pedang tidak akan lagi menjadi masalah. Jika aku tidak berhasil, hidup dan matinya Sekte Pedang hanya bisa mengandalkan kehendak Tuhan." Keheningan terjadi beberapa saat. Pria paruh baya terpelajar berkata, "Seberapa yakin Paman Guru?" 30%. Hati pria paruh baya terpelajar tiba-tiba tenggelam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Pada saat itu, aku akan menggunakan kekuatan murid seluruh Sekte Pedang untuk membantuku." Setelah merenung sejenak, Taois pemabuk sedikit mengangguk. "Boleh." Suatu hari berlalu, di lantai 5, warrior yang seperti pusaran pusat energi hitam di lantai 5 bergegas ke arahnya. Pada saat ini, aura yang memancar dari warrior yang tidak hanya lebih kuat sedikit. Jika ada orang di sini, maka akan menemukan bahwa udara di sekitar warrior yang terdistorsi secara aneh saat ini. Kontrol area energi. Ini adalah tanda alam spiritual. Artinya warrior yang sudah tidak jauh dari alam spiritual saat ini. Sebenarnya warrior yang sangat tertekan saat ini, karena bisa saja dia masuk alam spiritual lebih awal,
namun pusaran pusat energi ini menyedot 80% energi hitam ke dalam pintu itu, artinya yang benar-benar menjadi energi hitamnya hanya kurang dari 20%. Untungnya, meski hanya 20%, itu jauh lebih banyak daripada rata-rata pendekar hitam alam pemenang. Selain warrior yang, beberapa jenius di lantai 4 juga menunjukkan tanda-tanda akan naik ke alam spiritual, seperti Kelvin Mo, Sol, Bravo dan Tuan Muda Silan serta Willy Su di samping mereka. Orang-orang ini semua adalah jenius di antara para jenius, dan mereka telah mencapai alam pemenang puncak, terutama Kelvin Mo dan Bravo, keduanya sudah setengah memasuki alam spiritual. Energi spiritual di sini sangat melimpah sehingga untuk naik ke alam spiritual, bagi mereka sangatlah mudah. Lantai 4, semua orang berkultivasi sekuat tenaga, karena siapa yang mencapai alam spiritual terlebih dahulu, maka yang lain pasti akan sengsara. Semuanya tidak ingin sengsara, jadi semua orang harus berusaha keras. Dan pendekar hitam di lantai 2 dan 3, serta di lantai 1. Tak satu pun dari pendekar hitam itu berani berlatih keras. Mengapa? Karena ada musuh di sekitar, siapapun yang berkultivasi maka sama saja dengan mencari kematian. Jika pertarungan sebelumnya karena perebutan posisi, maka pertarungan saat ini adalah karena dendam. Ya, pendekar hitam di lantai 1, 2 dan 3 sekarang ini telah gila-gilaan dalam membunuh. Semua orang seperti musuh, meminta mereka berlatih dengan tenang. Beri mereka 10 keberanian pun tidak akan berani. Yang perlu disebutkan adalah Irenean. Setelah berjalan turun dari lantai 5, Irenean datang ke Tugu Qianlong di depan panggung naga. Ketika semua orang mengira dia akan menantang pendekar hitam jenius tak tertandingi di benua, dia malah tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam, matanya tertuju pada nama dewa pendekar generasi pertama. Hanya seperti itu, dia berdiri di sana selama sehari. Tentu saja, tidak ada yang berani mengganggunya, bercanda, selama dia tidak menyusahkan orang lain akan berterima kasih. Siapa yang akan berani mengganggunya? Ketika Bravo memandang Irenean, terlihat sedikit berat. Waktu berlalu perlahan, dan 1 hari lagi berlalu. Boom! Di pagi hari ketiga, di lantai 4, tubuh Bravo tiba-tiba melonjak dengan aura yang menakutkan, dan orang-orang bertopeng di sekitarnya langsung dikejutkan hingga mundur oleh aura ini. Semua orang di tempat terkejut, sudah naik. Pada saat ini, energi iblis yang menakutkan tiba-tiba meledak dari badan Kelvin Mo. Energi iblis itu seperti esensi, dan Kelvin Mo langsung diselimuti di dalamnya. Melihat adegan ini, wajah pendekar hitam klan iblis yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kebahagiaan, sementara pendekar hitam klan manusia di samping benar-benar terlihat suram. Pendekar hitam klan manusia, mati. Suara Kelvin Mo terdengar seperti suara guntur yang teredam di telinga semua pendekar hitam klan manusia yang ada di tempat. Bersambung.